membagi pengalaman apply visa Schengen tapi khusus untuk di Belanda. Nah, visa ini adalah visa turis dan short stay, dan perlu diingat visa ini tanpa sponsor, alias memang ini tujuannya pergi jalan-jalan atas biaya. Oke, tahap pertama yang kalian akan lakukan sebelum apply visa Schengen Belanda ini adalah membuat janji temu di kantor VFS Global. Nah, perlu diingat sebenarnya visa Belanda ini agak lumayan rame ya, peminatnya. Jadi slotnya memang agak terbatas. Jadi pintar-pintar pilih waktu yang kira-kira cocok untuk kalian, dan juga untuk sediakan waktu sebelum berjanji visa untuk membuat janji temu ini adalah persiapan waktu untuk kalian mempersiapkan dokumennya. Nah, jadi untuk janji temu ini sebenarnya hanya kalian menyerahkan dokumen dan pihak VFS itu melihat verifikasi dokumen, apakah dokumen sudah lengkap apa belum, dan juga untuk biometrik. Jadi tidak ada interview yang gimana-gimana. Jadi janji temu ini hanya prosesnya hanya seperti itu. Dan kemarin itu saya janji temunya tuh di bulan Juli, tanggal 7 Juli. Dan ya sebelum tanggal 7 Juli itu saya sudah punya waktu untuk mempersiapkan dokumen-dokumen yang akan diperlukan ketika pas janji temu tersebut. Nah, untuk janji temu ini kalian akan dikenakan biaya sekitar 364.000. Itu akan harus kalian bayarkan dengan menggunakan kartu kredit atau debit. Waktu itu saya menggunakan Genius karena saya tidak punya kartu kredit, tapi saya menggunakan debit card dari Genius, dan itu bisa berfungsi untuk membayar seperti kredit card. Nah, dari situ kalian harus save bukti pembayarannya dan bukti konfirmasi kalian akan janji temu tersebut. Nah, kalian harus simpan ya konfirmasi tersebut karena itu akan diminta ketika kalian janji temunya. Jadi pertama bikin janji temu, let's say waktu itu janji temunya di bulan Agustus, lalu mau di reschedule lebih cepat atau lebih lama, dan hanya terakhir itulah yang kalian reschedule yang bisa di reschedule. Setelah itu tidak bisa lagi di reschedule. Oke, janji temu sudah sudah terlaksana, kalian sudah buat dan sudah dapat konfirmasi dari VFS Global. Sekarang saatnya untuk mempersiapkan dokumen. Nah, yang pasti itu adalah dokumen yang perlu kalian persiapkan. Yang pasti adalah harus kalian mengisi formulir apply visanya. Itu bisa kalian download di website VFS-nya sudah ada, atau di embassy. Untuk ini saran saya untuk pengisian formulir aplikasi lebih baik menggunakan digital ya, PDF digital. Jadi lebih enak kalau misalnya ada yang salah atau bisa diubah, tidak perlu coret-coret lagi, dan itu semua kalian bisa lakukan melalui digital. Jadi dari saya pribadi lebih baik menggunakan memang digital dibanding menggunakan tulisan tangan. Oke, yang kedua yang perlu diperhatikan yang paling sangat sangat penting sekali adalah pasti rekening bank. Nah, pastikan juga kalian punya catatan rekening bank, itu sudah di print 3 bulan terakhir, itu harus lengkap. Untuk surat pengantar sebenarnya mereka tidak minta, jadi kalian tidak perlu minta surat pengantar dari bank karena mereka hanya melihat dari rekening dari transaksi yang di 3 bulan terakhir saja. Jadi kemarin itu saya tidak pakai surat pengantar dari bank, saya hanya cukup memberikan printan transaksi 3 bulan terakhir. Itu semua yang kalian untuk mendukung lebih terkonfirmasi, lebih jelas, lebih valid data kalian adalah kalau misalnya punya 2 tabungan, sertakanlah 2 tabungan tersebut. Pokoknya apapun yang diperlukan itu harus di-print semua. Ini hanya membuktikan membuktikan kekuatan finansial kita. Kebetulan karena saya pribadi ada 2 rekening pribadi dan 1 rekening perusahaan, jadi saya menyertakan ketiga rekening tersebut untuk disubmit ke apply visanya.
Oke, lalu karena saya pergi tanpa sponsor, alias memang ini hanya biaya sendiri dan sebagai turis, dan kebetulan saya mempunyai perusahaan sendiri, jadi saya melampirkan semua data yang diperlukan untuk bukti keterkaitan saya dengan Indonesia. Jadi saya kebetulan sudah ada NIB, lalu juga ada akta pendirian dari Kemenkumham, lalu juga sudah ada NPWP. Saya meletakkan NPWP dari PT dan juga NPWP pribadi. Nah, sebenarnya mereka juga lihat dari rekening giro PT saya, itu bisa kelihatan dari pemasukan dari klien atas nama dari PT tersebut. Ini hanya untuk menguatkan bukti-bukti finansial dan juga bahwa saya akan kembali lagi ke Indonesia. Nah, untuk semua bukti NIB, lalu akta pendirian, kebetulan saya sudah diterjemahkan oleh Swan Translator, jadi tidak ada isu. Tapi kalau misalnya untuk nanti apply, kalau kalian belum translate, itu harus diterjemahkan ya, gitu. Selanjutnya adalah tiket. Ini tiket ini banyak ada mixed messages ya, kayak saya terima. Ada yang bilang jangan pesan tiket dulu, bisa pakai tiket dummy, takutnya rugi atau bagai segala macam. Tapi karena saya pergi sendiri dan saya memutuskan untuk untuk membeli tiket. Memang orang oh kayaknya rugi ya segala macam karena sudah takutnya nanti rugi atau bagaimana kehilangan uang tiket lumayan. Jadi saran saya kalau memang kalian mau pergi sudah yakin untuk tujuan pergi tersebut, saya membeli tiket dan tiket tersebut sudah bisa di-refund, alias kalau seandainya saya tidak keterima visanya, jadi saya bisa dapat refund dari tiket tersebut. Menyampaikan ini tidak dalam in order ya, tapi memang saya ingat aja waktu itu untuk dokumen pribadi mereka meminta KTP, fotokopi KTP bolak-balik, tidak perlu diterjemahkan, dan juga KK. KK pun juga tidak perlu diterjemahkan. Ada yang mengatakan KTP harus diterjemahkan, itu tidak perlu. Jadi hanya cukup KTP-nya saja, dalam kopiannya saja. Dan juga mereka minta fotokopi eh, fotokopi yang di depan. Jadi seperti ini nih, kopi yang di depan seperti ini, yang kopi cover ini, dan juga di belakang sini. Jadi hanya yang di tanda tangan saja. Jadi sebenarnya mereka tidak begitu khawatir kalau kamu kelupaan mencantumkan juga sebenarnya tidak ada masalah. Oke, langkah selanjutnya kalian tidak perlu memfotokopi semua halaman di sini ya, semua halaman yang paspornya ataupun yang sudah ada cap-capnya. Itu banyak-banyak buang-buang kertas saja, jadi tidak perlu. Karena mereka tidak meminta, jadi nggak usah khawatir. Kemarin saya sudah mencantumkan semuanya dan itu akhirnya hanya dibuang. Mereka bilang tidak diperlukan karena mereka tahu juga akan mengambil paspor asli kita, jadi mereka juga pasti akan ngecek, jadi nggak usah khawatir gitu. Tidak perlu di fotokopi atau segala macam ya. Nah untuk visa saya sendiri itu alhamdulillah jadinya lebih cepat dibanding perkiraan. Jadi sekitar ya hampir sebulan. Jadi saya apply tanggal 7 Juli dan saya menerima visa. Jadi proses selesainya itu tanggal 1 Agustus. Di tanggal 1 Agustus itu visanya sudah selesai diproses. Saya terima notifikasinya visa sudah selesai di 1 Agustus sore dan hari keesokan harinya hari Sabtu itu datang kurir untuk mengantarkan visa ini. Jadi teman-teman jangan usah khawatir kalau misalnya proses visanya itu di hari Jumat sore dan pihak kurir itu tetap mengantarkan di hari berikutnya, even weekend mereka tetap mengantarkan. Jadi di hari Sabtu mereka tetap mengantarkan. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga berguna dan semoga berhasil untuk mengurus visa Belandanya. Dadah.